New normal life adalah sebuah tatanan baru dalam kehidupan, diberlakukan dalam hidup. Hal-hal yang sangat menarik yang disebut dengan new normal life itu seperti contoh-contohnya. Dulu Anda datang gereja kan tidak perlu pakai masker, itu satu contoh new normal life. Sekarang Anda pakai. Anda datang gereja yang berikut, Anda tidak perlu cuci tangan dengan hand sanitizer di depan pintu gereja. Ini yang termasuk dalam new normal life. Anda datang di gereja pasti tadi Anda dicek suhu tubuh Anda. Sebab kalau Anda 38 derajat Celcius, Anda akan disuruh duduk di sana 5 menit, lalu dites ulang. Kalau tetap 38, Anda diminta pulang atau petugas di bawah telepon dokter untuk periksa saudara. Itu new normal life. Kita datang di dalam gereja, dulu kita duduk berdekat-dekatan. Sekarang minimal 1 meter Anda berjarak dengan teman lain. Ini new normal life. Tanpa Anda sadari, kalau Anda datang dengan mobil, Anda parkir di basement, sudah ada petugas yang disinfektan pegangan pintu mobil saudara tanpa saudara tahu. Kalau saudara pakai motor, saudara punya pegangan motor kiri kanan itu disinfektan oleh petugas yang ada di bawah. Itu new normal lain. Dulu siapa peduli siapa? Dulu siapa yang mau semprot sama pun mobil? Tidak ada. Ruangan ini 4 kali kebaktian, jadi 4 kali disinfektan. Tadi pagi lebih dari 4 kali, karena mulai kebaktian 1 kali, kebaktian pertama selesai, ulang 1 kali lagi, setiap kursi, tempat duduk, mic, mimbar, semua disinfektan. Selesai kebaktian pertama, disemprot lagi. Selesai kebaktian ketiga, disemprot lagi. Tadi mau mulai di sprayer lagi. Ini yang disebut dengan new normal life. Jadi kita masuk satu ruang lingkup, satu era di mana kita diajar kembali cuci tangan, kita diajar kembali jaga kesehatan, kita diajar kembali duduk dengan santun, tidak menjadi carrier, pembawa penyakit kepada orang lain. Nah, ini semua yang disebut dengan new normal life. Dari segi sistem ibadah juga memasuki era new normal life. Kebaktian kita tidak boleh panjang dalam gereja. Khotbah maksimal itu 30 menit, itu maksimal, tidak boleh lebih. Lalu pemimpin puji-pujian paling banyak 3-4 nyanyian dan tidak boleh ulang terlalu lama. Lalu kolekte, tidak lagi ada orang yang jalan minta-minta sorong kantong kolekte sama saudara. Saudara akan datang sendiri. Perjamuan kudus juga setelah Ibu Gembala kasih tugas semua, ternyata dilihat dari aturan-aturan COVID, protokol COVID-19, ternyata kita tidak boleh jalan antar anggur kepada saudara-saudara, ambil sendiri. Orang yang mengeluarkan paket anggur ini juga dia anggur dan roti, dia menggunakan kus tangan karet, kasih keluar, taruh, atur.
hanya untuk menjawab apa yang disebut dengan new normal life, dan itu berkaitan dengan kita semua, keperluan dan kebutuhan kita. Lalu yang sekian lama kita tidak berkhotbah dan memberitakan Injil dari sistem online, lebih banyak offline-nya. Sekarang setiap minggu kita online lewat YouTube, lewat Facebook. Khusus bagi mereka yang lansia dan anak-anak di rumah, karena mereka belum boleh datang gereja. Kita tidak tahu nanti sampai kapan, sampai 2021 kan? Kita belum tahu, sebab anak sekolah baru masuk barangkali 2021. Tidak boleh masuk sekolah. Nah, inilah catatan-catatan dari apa yang disebut dengan new normal life. Kita sudah 3 bulan ya tidak bertemu, dan ini pertemuan pertama di dalam era new normal life. Dan kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 133. Dan saya harap Bapak Ibu ikut membacanya secara diam-diam. Saya akan membacanya cepat. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur ini ditulis 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau sampai hari ini berarti sudah 3020 tahun Mazmur ini ditulis. Dan apa yang terbuat dalam Mazmur ini sebenarnya adalah sebuah suara nubuatan yang harus terimplementasikan. Dan nanti kita ikut pemberitaan ini, keterangan-keterangan yang ada, kita lihat bahwa Mazmur ini menjadi kenyataan. Nah, sedikit latar belakang, kenapa Tuhan memakai Daud untuk menulis syair firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu sendiri mengetahui alur cerita kisah daripada Daud. Ketika dia dipilih menjadi seorang yang akan diurapi menjadi raja, padahal dia tidak memiliki skill sebagai raja secara normatif dan pandang mata, itu menimbulkan masalah yang besar. Saudara-saudaranya yang adalah pahlawan-pahlawan, bahkan kepala-kepala pasukan yang membantu Saul, merasa tidak nyaman hidup bersama-sama dengan Daud, dan sulit mereka bisa bersaudara duduk bersama-sama. Bahkan anaknya sendiri berusaha untuk merebut takhta kerajaan dengan cara yang sadis dan kejam. Sampai Anda tahu bahwa Daud bersama keluarga dan pasukannya lari meninggalkan kota Yerusalem. Istri yang adalah anak dari Saul namanya Michal itu juga mencercanya. Sehingga kelihatan bahwa Daud itu susah duduk dengan saudara. Kelihatan tidak ada waktu atau tidak ada saat yang indah duduk dengan saudara. Padahal duduk dengan saudara itu menarik. Karena Tuhan berikan Mazmur ini lalu ditulis dan diwariskan kepada kita dengan berkata bahwa alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara itu duduk bersama. Daud kurang menikmati itu. Daud kurang mendapatkan itu. Sebentar dia ada di gua Adulam, sebentar dia ada di padang gurun,
Sebentar dia ada di tempat yang berhadapan dengan musuh, jadi sepertinya duduk bersama saudara untuk menikmati apa yang Tuhan bilang alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara itu diam bersama, duduk bersama dengan rukun. Dia tidak menemukan itu, dan Tuhan memakai kondisi ini untuk menuliskan firman Tuhan ini untuk diwariskan kepada kita, di mana persaudaraan itu begitu penting, duduk bersama itu begitu penting. 3 bulan kita tidak duduk bersama, rasanya aduh, kita sudah berpisah lama, rasanya tidak menarik. Meskipun secara rohani kita memiliki ikatan batin, kita memiliki persekutuan rohani yang baik, meskipun kita tidak jumpa satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan ini berkata bahwa duduk bersama-sama itu sangat indah, berkumpul bersama-sama itu sangat menarik, sangat baik. Dan dia coba menggambarkan bahwa kalau saudara-saudara duduk bersama-sama itu baik dan indahnya dengan analogi-analogi yang menarik. Pertama, dia mengatakan bahwa itu seperti minyak di atas kepala imam besar, dalam hal ini Harun, atau seorang yang melakukan pekerjaan imamat, lalu mengalir dari kepala ke janggutnya, lalu ke leher jubahnya, dan ke seluruh tubuhnya. Lalu kedua, analogi yang kedua adalah seperti embun dari Gunung Hermon itu turun di Bukit Sion. Dua analogi ini bicara tentang bagaimana kalau ada persatuan dan ada kesatuan, bukan saja di dalam roh, tapi juga pertemuan-pertemuan seperti kita ada dalam persekutuan seperti malam ini atau sore ini, begitu penting sekali. Tapi COVID-19 telah membuat persekutuan, pertemuan kita secara fisik seperti ini 3 bulan tidak terlaksana. Namun saya yakin itu tidak membuat yang baik dan yang indah ini hilang, dan tidak membuat bahasa analogi dalam Mazmur 133 ini bahwa minyak yang adalah gambaran daripada Roh Kudus, seperti dalam Perjanjian Lama, dalam masa Taurat minyak diisi di kaki dian atau pelita yang 7 buah itu pada satu pelita. Ketika diisi, pelita itu akan menyala. Kalau tidak diisi minyak, maka tidak akan menyala. Dan ini sebuah gambaran kalau Roh Kudus mengisi kehidupan kita, kita bergairah, kita akan menyala-nyala bagi Tuhan. Lalu seperti embun yang menvirus Gunung Sion, embun dari Gunung Hermon kepada datang menvirus Bukit Sion, karena memang Gunung Hermon lebih tinggi dan banyak salju di sana, dan kalau musim panas tetap ada sedikit salju dan angin membawa udara sejuk ke atas istana raja, ke atas Yerusalem, ke atas Bukit Sion. Dan ini sebuah gambaran suasana seburuk apapun, kalau orang duduk bersaudara itu bersama-sama, mereka memiliki hati yang sama. They have one heart, one desire, one petition, one spirit. What they ask to God, God doing that for them. Jadi kalau mereka berkumpul bersaudara itu dengan satu hati, dengan satu kerinduan, dengan satu permohonan, dengan satu jiwa, dengan satu roh, maka akan terjadi seperti apa yang ada dalam Mazmur 133. Itu minyak dengan sendirinya mengalir, menutupi seluruh tubuh mereka, dari kepala Harun turun ke janggut, turun ke jubah, dan ke seluruh tubuh. Kalau kita membaca kembali apa yang Paulus kirim surat
yang membuat firman Tuhan kepada jemaat di Kolose dan Efesus, dia mengatakan bahwa kepala itu adalah Kristus dan gereja itu adalah tubuhnya, dan pada tubuh itu pertama Korintus 12 mengatakan bahwa pada tubuh ada begitu banyak anggota. Mereka semua akan mengalami urapan minyak Roh Kudus itu mengalir untuk semuanya. Yesus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Yesus adalah kepala yang coba dianalogikan seperti Gunung Hermon yang penuh dengan kesunjukan, membuat suasana udara musim kering pun udara suasana akan menyenangkan. Nah, itu nilai-nilai yang ada di dalam orang bersaudara itu duduk bersama, dan itu yang dirasakan sehingga Tuhan bilang sama Daud, tulis ini meskipun engkau mengalaminya tidak seperti yang saya sampaikan, karena engkau tidak berkesempatan duduk dengan saudara-saudara karena kedudukan dan panggilanmu menjadi seorang raja, engkau dimusuhi oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa Mazmur ini ternyata bukan sebuah syair yang dinyanyikan sebagai nyanyian Daud saja yang membuat firman Tuhan, tetapi ini membuat suara nubuatan. Dan suara nubuatan ini nanti sebentar kita lihat terimplementasikan kapan. Tetapi mari kita lanjut untuk melihat apa yang dikatakan dalam KPR pasal 1 ayat 14. Ya. Apa yang dicatat dalam Acts 1:14, demikian bunyinya. Mereka semua bertekun. Dan ini 1000 tahun Mazmur ini ditulis sebelum Yesus lahir. Lalu Yesus berumur 33 tahun. Dalam pelayanan dia mulai dengan umur 30, ada 3,5 tahun kurang lebih menurut penelitian, pemahaman. Jadi kira-kira dia berumur 33 tahun. Nubuatan Mazmur 133 ini terrealisasi. Dengan kalimat ini dalam KPR 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam terjemahan bahasa-bahasa yang lain yang mengatakan bahwa mereka berkumpul bersama-sama sehati pada satu tempat dengan beberapa perempuan. Ada beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan kalau kita baca terus dan sampai kepada pasal 2 Kisah Para Rasul, ternyata mereka ini berjumlah 120 orang menurut apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan 120 orang ini mereka lebih banyak tidak paham sama, marga tidak sama. Mereka dari kelompok budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, status sosial yang berbeda, seperti penangkap ikan. Itu mungkin kelas paling di bawah pada zaman itu barangkali. Tapi Matius, seorang kepala pajak, berarti punya level pendidikan baik sehingga dapat jabatan kepala pajak. Seperti Lukas disebut tabib atau dokter, pasti punya pendidikan yang baik. Mereka berkumpul bersama-sama, semua berkumpul bersama-sama, one heart, one desire, and they join together. They stay in one place, and they have desire, one desire. Mereka berkumpul pada satu tempat. Mereka memiliki satu kerinduan atas janji Tuhan, punya satu hati, punya satu pengharapan. Mereka kumpul di sana. Sekali lagi saya mau kasih tahu, mereka tidak paham sama. Mereka bukan dari orang yang punya pekerjaan yang selevel, berbeda-beda. Dari mereka ada yang jet set, ada yang grassroots, ada yang level atas,
yang level bawah, ada yang punya pendidikan baik, ada yang punya pendidikan yang sangat rendah. Tapi mereka waktu berkumpul, semua itu tidak diangkat ke permukaan menjadi standar ukuran untuk berkumpul. Tapi yang menjadi standar, mereka bersaudara di dalam Tuhan. Dan akibat persaudaraan itu yang kuat, nubuatan Mazmur 133 diimplementasikan. Mazmur 133 mengatakan bahwa seperti minyak dari kepala Imam Harun turun ke janggut dan ke lehernya seperti embun dari gunung Hermon, menyegarkan daerah yang tandus kering, karena Bukit Sion bukan tanah subur, semua batu-batu. Terjadilah waktu itu, saya baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Siapa mereka yang duduk? Siapa mereka yang berkumpul? Orang yang berbeda status sosial, status pendidikan, status pekerjaan, tapi mereka pada saat itu yang menjadi tema penting adalah persaudaraan, satu hati, berkumpul. On the day of Pentecost, they come together in one place in Jerusalem and they pray together. And they wait what Jesus before say to them about Holy Spirit. Di mana Yesus berkata kepada mereka sebelumnya tentang Roh Kudus akan dikirim kepada mereka. Mereka tidak melihat latar belakang, mereka ada sebagai saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anda lihat ini. Mazmur 133 dia katakan minyak dari kepala Harun. KPR pasal 2 berbicara bahwa minyak yang sejati Roh Kudus turun dari atas, dari tempat yang tinggi. Ketika mereka berkumpul sebagai saudara yang bersatu, betapa indahnya, betapa baiknya. Karena minyak itu akan mengalir. Dan waktu minyak itu mengalir seperti mengisi 7 kaki tiang itu menyala. Mereka dibangkitkan, dihidupkan. Mereka mengalami apa yang disebut revive. Dihidupkan kembali. Lalu mereka pergi untuk melakukan pekerjaan raksasa yang besar. Dia bermisi ke seluruh dunia. Dan saudara dan saya adalah orang yang termasuk di dalam orang yang terjangkau itu. Setelah minyak itu turun dari atas, yang coba digambarkan dalam suara nubuatan Mazmur 133, kata atas, kata kepala, dari atas kepala Harun turun ke bawah sampai semua terurapi. Roh Kudus turun dari atas sampai semua terurapi, dan akhirnya tanah-tanah tandus di segala tempat menjadi subur. Kita ini sebenarnya tanah tandus, orang kafir kita ini semua. Tapi hari ini telah menjadi anak Tuhan karena sebuah kebangkitan yang luar biasa. Jadi duduk bersama-sama orang bersaudara itu dengan satu hati, dengan satu kerinduan, dengan satu keinginan, dengan satu pikiran. Roh Kudus bekerja. Oh, betapa indahnya dan betapa baiknya. Itu sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau dihitung dari sekarang, tambah 2020 berarti 3020 tahun yang lalu. Nubuatan ini telah direalisasikan pada 2020 tahun yang lalu di Loket Yerusalem. Dan itu benar-benar minyak itu
empowering, memberdayakan mereka sampai kita didapatkan gereja tumbuh di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi nubuatan Mazmur 133 sudah terlaksana pada 2020 tahun yang lalu di Loteng Yerusalem. Minyak mengalir dari tempat yang tinggi, kuasa Roh Kudus itu turun dan memberdayakan semua orang. Itu sebab dalam suara nubuatan itu dia berkata, betapa baiknya, betapa indahnya kalau duduk bersama-sama. Itu sama seperti minyak dari kepala turun ke tubuh. Surat Paulus sekali lagi saya singgung kepada jemaat Kolose dan Efesus. Dia bilang Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Pada tubuh ini ada banyak anggota. Kepala mengalir turun kepada tubuh, seluruh akan terurapi dan terminyaki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kalau persaudaraan ini terus dibangun di dalam gereja, apapun alasannya yang menghambat kita, tapi kita terus bisa melakukannya, kita akan menikmati kuat kuasa, keajaiban, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang menggerakkan kita untuk kita melakukan perkara-perkara besar. Nah, ini kita sudah masuk kepada sebuah penggenapan, dan ini harus terus digenapi di dalam kehidupan gereja. Nah, sekarang saya lanjut dengan sebuah pertanyaan yang besar. Siapa sebenarnya saudara yang Tuhan katakan sebagai saudara-saudara? Siapa sebenarnya? Apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun itu indah dan baik, siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan saudara-saudara yang berkumpul? Mari kita lihat apa yang ditulis dulu. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam Mazmur 133 dalam Saman Torah dan masuk ke dalam Saman Anugerah sampai hari ini. Sebab itu warisan untuk generasi lepas generasi sampai sekarang sebelum dunia dilenyapkan. Ini harus terus terimplementasi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 17, memberikan keterangan kepada kita sebenarnya siapa saudara-saudara yang harus duduk bersama-sama. Ayat 17 mulai dari Yohanes, John chapter 20 verse 17. Jadi mulai dari Yohanes pasal 20 ayat 17 to 18 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Jadi ternyata di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17, 18, pertama Tuhan Yesus membuat sebuah pernyataan. Jesus talk about one statement, who is the brother? Who is the brothers? Tuhan Yesus membuat sebuah pernyataan, diberitahukan sebenarnya siapa saudara, siapa persaudaraan itu, siapa saudara-saudaranya itu. Dalam ayat ini memberikan keterangan kepada kita adalah pertama murid-muridnya. Itu adalah saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara, murid-muridnya itu disebut saudara. Pertama, pengakuan Yesus. Dan kalau mereka bisa duduk bersama, pasti keajaiban terjadi. Dan itu nyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang tadi kita baca. Mereka bersaudara, berkumpul
120 orang di loteng Yerusalem yang adalah murid dari 12. Waktu kumpul di loteng Yerusalem sudah naik menjadi 120. Dan minyak itu mengalir, embun itu turun, dan terjadi revival yang besar, kegerakan yang besar yang disebut dengan the day of Pentecost, yang disebut sebagai hari Pentakosta, the day where church we start first, the beginning of the start of church. Hari di mana permulaan awal gereja mulai bergerak, atau gereja bangkit atau hidup. Jadi saudara-saudara, siapa murid-murid? Saya ingin memberikan keterangan sedikit mengenai murid. Murid adalah orang yang selalu mau dengar pelajaran dari guru. Murid yang baik adalah orang yang selalu ingat apa guru bilang, apa dosen bilang. Apalagi kalau kasih PR, dia mesti selesaikan. Kasih mengerjakan sebuah paper, dia harus selesaikan. Kalau tidak, dia menjadi murid yang membandel dan nakal dan susah mendapatkan kepercayaan, atau mungkin bisa dihentikan dari sekolah. Dikasih berhenti jadi murid. Murid yang baik adalah murid yang taat kepada gurunya, yang mengikuti apa kehendak gurunya berkaitan dengan pengajaran. Nah, ini orang-orang yang disebut oleh Tuhan Yesus. Mereka, aku adalah guru, mereka adalah murid. Kalau mereka mengikuti perintahku, taat dan jalan menurut apa yang aku katakan kepada mereka, mereka adalah muridku, mereka adalah saudaraku, dan mereka memiliki hak mendapatkan urapan itu, mendapatkan minyak yang mengalir dari kepala, dari aku ke atas mereka, dari gunung Hermon ke atas bukit-bukit Sion. Jadi saudara pertama yang disebut saudara-saudara, Yesus membuat statement. Statement of Jesus, all disciple is his brother. Yesus membuat pernyataan bahwa semua murid itu saudaranya. Dan waktu mereka berkumpul, betul minyak turun. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menjadi saudara dari Tuhan Yesus ketika kita menjadi murid yang baik. Murid yang baik itu selalu mendengar arahan, direction, petunjuk dari sang guru. Betapa pentingnya persaudaraan itu, sehingga nanti kita lihat sampai ada satu doa khusus yang dinaikkan oleh Yesus. Sebelumnya, mari kita lihat di antara persaudaraan dengan Tuhan Yesus mengaku bahwa murid-muridnya adalah saudaranya, berarti dia bersaudara dengan murid-murid. Mari kita lihat posisi Tuhan Yesus sebagai saudara di antara murid dan di antara setiap orang yang mau jadi murid, di antara setiap orang Kristen yang mau dengar akan perintah suaranya, didikannya. Mari kita baca apa yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8. Dia berkata begini, ayat 9, Rome chapter 8, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga dikenalnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi status Yesus sebagai saudara kita, dia sulung. Saya mau berikan sedikit keterangan mengenai budaya ketimuran. Sebab Yesus lahir di dalam ruang lingkup budaya ketimuran. Sebab yang bilang ketimuran itu mulai dari Israel sampai di Indonesia dan terus hampir semua Asia itu disebut daerah timur. Sampai di daerah Pasifik juga disebut daerah ketimuran. Maka itu dulu ada nyanyian dari Hugeng kan. Pak Famidai punya sama, Pak Famidai ingat.
yaitu seorang saudara sulung adalah pengganti ayah atau pengganti bapak ketika bapak tidak ada. Sekalipun bapak masih ada tapi sudah lanjut usia, anak sulung pengganti ayah. Dia yang mempedulikan saudara-saudaranya, adik-adiknya, dia yang mengasuh mereka, dia yang urus sama mereka. Itu budaya ketimuran. Nah, firman Tuhan Roma pasal 8 berkata, kita bersaudara dengan Yesus, Yesus yang sulung. Berarti dalam budaya ketimuran, Yesus lahir dalam budaya ketimuran. Kalau kita saudaranya dan dia sulung, takut apa kita? Dia peduli kita, dia proteksi kita, dia kawal kita, dia jaga kita, dia membela kita, dia di pihak kita. Karena dia sulung, kita adalah adik-adiknya. Ini pengakuan dari firman Allah. Seorang kakak atau seorang sulung tidak peduli kepada adik-adiknya, ini diragukan status kakak daripada sulung daripada saudara-saudaranya. Kemungkinan ini sulung dari istri yang pertama dan adik-adik sulung adik-adik dari istri ketiga ke kedua mungkin kira-kira, maka itu kurang peduli. Atau seandainya mereka bersaudara satu kandung, tapi kalau yang sulung punya otak sudah miring seperti itu, maka didapati bahwa dia punya perilaku sepak terjang tidak seperti yang Tuhan harapkan dan Tuhan tunjukkan. Kita masih ingat waktu Yesus umur 12 tahun dan dia ada di bait Allah, lalu Maria dan Yusuf cari karena dia sedang bicara dengan imam-imam besar, lalu bawa pulang bersama dia ke Nazaret. Dan Anda tahu bahwa setiba di Nazaret tahun umur 12 tahun itu 18 tahun ke depannya tidak ada cerita mengenai Yesus. Ada banyak teolog yang mengatakan bahwa Yesus sekolah 18 tahun itu dia sekolah. Tapi keterangan Alkitab bicara bahwa dia sekolah tidak ada. Dibuktikan waktu dia bikin mujizat, dia berkhotbah dengan suara yang luar biasa penuh kuasa. Orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam bilang, dia sekolah di mana kau dapat kuasa begini? Siapa yang didik dia? Memberikan satu indikator bahwa dia tidak ada pendidikan secara formal. Tapi ada peneliti lain bilang 18 tahun itu dia sekolah. Oke lah, kita terima saja. Kamu bisa didebatkan. Tapi 18 tahun itu nama Yesus hilang dari peredaran. Sampai dia umur 30 tahun baru muncul namanya, yaitu dia turun dari Nazaret pergi baptis di Sungai Yordan, lalu baru cerita terus. Nah, saya sudah pernah sampaikan kemungkinan 18 tahun itu pulang, mungkin waktu dia umur 13 atau 14 Yusuf sudah mati dan dia harus bertindak sebagai anak sulung, bekerja sebagai tekton atau sebagai tukang untuk melanjutkan kehidupan keluarga bersama ibunya dan saudara-saudara tirinya dan lain-lain. Jadi dia bertanggung jawab. Nah, anak sulung seperti itu. Yesus adalah saudara sulung kita. Berarti dia mempedulikan kita, dia memperhatikan kita, dia akan berjuang. Bahkan ada anak sulung, saudara sulung yang berani tidak sekolah, hanya bekerja untuk adik-adiknya sekolah, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat tinggi, tapi dia sendiri berjuang kerja di kampung, cari uang untuk menghidupi mereka, menghidupkan mereka, kasih sekolah mereka. Itu anak sulung. Saya juga masih ingat dulu ayah saya meninggal, ibu saya harus jadi orang dulu bilang Mama Lele, ada Papa Lele. Papa Lele itu artinya pedagang laki-laki yang naik gunung beli buah-buahan, pisang, labu, ubi, bawa turun ke kota, dijual langsung atau dibikin kue. Nah, ibu saya naik truk pergi ke bawah, beli pisang, beli labu, beli ubi, datang lalu
bikin kue atau langsung jual. Nah, selama ibu saya pergi sebagai mama lele, pergi membeli sesuatu di gunung sana, tinggal saya di rumah, saya anak sulung. Waktu itu saya baru SR kelas 5 ke kelas 6, baru naik kelas 6. Dan dulu tidak ada rice mill, tidak ada itu mall pagi. Jadi kita makan nasi atau dapat beras itu harus tunggu. Jadi saya sebagai anak sulung menyiapkan makanan buat adik-adik saya sebab tanggung jawab anak sulung. Saya coba belajar tumbuk padi di Lesung. Sudah tumbuk padi, saya tidak tahu bagaimana buang sekamnya daripada hasil tumbukan ini. Saya pergi ke tetangga, bagaimana saya mesti lepaskan ini sekam? Dia bilang, kalau ada angin tuang turun begini, angin tiup dia punya sekam. Lalu tinggal beras dan sisa padi yang belum tertumbuh. Kalau tidak ada angin, dia tapis dia begini. Jadi saya belajar, sebab saya harus peduli kepada makan siang dan makan malam dari adik-adik saya. Saya anak sulung. Setelah itu, waktu sudah keluar sekamnya, kan ini beras masih tercampur dengan padi yang belum terkupas. Saya tanya lagi ke tetangga, bagaimana memisahkan ini padi yang masih sisa belum tertumbuk ini dengan sekarang campur dengan beras. Tata di sebelah, dia ambil, dia putar begini. Ini bikin begini, John. Bikin begini, saya coba. Bikin begini. Sampai saya tahu putar itu. Memisahkan padi dari beras. Hanya untuk mempedulikan adik-adik saya yang masih kecil. Sebab saya anak sulung. Setelah masak selesai, saya harus cari sayur untuk bikin buat mereka. Ada telur yang saya rebus buat mereka. Lalu sudah selesai, saya panggil semua, ayo datang makan. Itu anak sulung harus peduli. Yesus sulung dari saudara-saudara. Dia peduli saudara dari hal kecil sampai kepada hal yang besar. Ada amin. Yesus sendiri yang mengatakannya. Aku saudara-saudara, aku saudaraku. Bilang kepada saudara-saudaraku. Waktu dia bangkit, lalu Maria bertemu dia, mau pegang dia bilang jangan. Pergi bilang saudara-saudaraku. Kalimat berikut saudara-saudaranya yang dimaksudkan itu Maria bilang kepada murid-muridnya, dia bilang bahwa Yesus bangkit. Dia adalah saudara kita. Lalu Roma pasal 8 ini mengatakan bahwa dia saudara kita yang sulung. Dia peduli sama kita. Karena itu kita tidak perlu gentar dan takut. Dalam masa virus corona ini, saya puji Tuhan bahwa Yesus sulung kita, saudara sulung kita memproteksi kita dan tidak ada satupun terpapar virus corona. Ada amin, ada amin. Mari kita lihat. Seorang sulung punya kerinduan, saudara sulung punya kerinduan, yaitu supaya kita bisa duduk bersama-sama dengan dia, karena betapa indah dan betapa manisnya dan betapa baiknya kalau duduk bersaudara bersama-sama. Dan dia sebagai sulung memiliki kerinduan, dan kerinduan ini dicetuskan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 yang berkata begini, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, where I is, my brothers and brethren, saudara-saudaraku dan persaudaraan dengan aku, juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Anda lihat sulung punya kerinduan, yaitu di mana sulung berada, saudara-saudaranya juga duduk bersama-sama. Yesus adalah sulung. Saya mau kasih tahu, setiap firman Tuhan disampaikan. John chapter 1 verse 1 to 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1
Verse 1. The beginning is the Word of God. And Word of God with God. Dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Verse 2, ayat yang kedua. The Word of God is the Lord, is the God. Firman Allah itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, verse 3. Without Him, anything not created. Tanpa Dia, tidak ada satupun yang tercipta. Jadi setiap firman Tuhan diberitahukan, itu Yesus ada di situ, sulung kita ada di situ. Sebab firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kerinduannya, supaya kalau Dia ada dalam pemberitaan, kita juga duduk bersama-sama dengan Dia. One heart, one soul, one desire, and one hoping. Punya satu kerinduan, satu hati, satu roh, satu semangat. And what happened to us? Dan waktu seperti itu, apa yang terjadi bagi kita? Oil from God, from heaven, running down to our body. Minyak dari ke bawah turun ke tubuh kita. Sebuah bahasa analogi mengenai Roh Kudus. Dew from heaven come down to Mount of Zion. Embun dari Gunung Hermon akan turun ke atas Bukit Sion. Yang adalah tanah-tanah batu, tanah-tanah tandus akan didirus, lalu akan menghijau kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan disampaikan, sulung hadir di situ. Doa sulung adalah di mana saya ada, biar mereka ada juga, supaya mereka menyaksikan kemuliaanku. Bagaimana menyaksikan kemuliaan? Kalau Roh Kudus turun atas kami. Ada amin, ada amin, ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dilakukan Yesus selama Dia hidup. Dia memberikan contoh implementasi daripada Mazmur 133. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi saudara yang sejati. Yang kedua, siapa saudara yang sesungguhnya? Saya baca apa yang ada di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, alangkah baiknya dan indahnya. Dan yang kedua ini, dibilang orang yang melakukan firman Tuhan yang adalah saudara. Jadi pertama pernyataan Tuhan, murid-murid adalah saudara. Yang kedua, dia bilang yang melakukan firman Tuhan adalah saudaraku. Dan posisinya dan statusnya dia sulung. Karena itu kita sebagai saudara, adik-adik tidak perlu gentar dan takut. Masa seorang sulung mau lepaskan adik-adiknya kesasar, didera dengan segala macam yang merugikan dan menghancurkan, membuat masa depan mereka hancur. Dalam budaya ketimuran, biasa sulung mempertaruhkan seluruh hidupnya, bahkan rela berkorban asal saudara-saudaranya jadi orang, asal saudara-saudaranya jadi manusia. Yesus mempertaruhkan nyawanya untuk kita jadi orang yang ditebus dan menjadi anak-anak kerajaan. Ada amin. Haleluya, berikan sanjungan bagi. Mari kita bangkit berdiri.